warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai Kerajaan Aceh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Syarah Aginta Nur Ramadina, nomor absen 6. Saya ini Fitriani absen 5. Saya Syafira Ramadhani absen 3. Saya Fernanda Saputra dari absen 3. Saya Riana Universitas dari absen 31. Selamat menonton. Lalu di sini terdapat peta Kerajaan Aceh pada titik merah yang berarti pusat kekuasaan atau ibu kota, dan pada garis merah itu berarti ekspedisi militer melawan Portugis di Malaka, ekspedisi militer melawan kerajaan Melayu lainnya, dan yang terakhir jalur ekspedisi darat dari Pahang ke Malaka. Dapat kita lihat bahwa Kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang luas pada zamannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai proses berdiri dan pendiri dari Kerajaan Aceh. Cikal bakal Kerajaan Aceh bermula dari Kerajaan Indra Purba di Lamuri. Pada tahun 1059 sampai 1069 Masehi, kerajaan ini diserang oleh tentara Cina. Saat itu, Maharaja Indra Sakti memimpin Indra Purba dan dibantu oleh Kerajaan Perlak yang mengirimkan 300 pasukan, dipimpin oleh seorang pemuda kuat bernama Merah Johan. Tentara Cina akhirnya berhasil dikalahkan. Sebagai bentuk terima kasih, Maharaja Indra Sakti menikahkan putrinya dengan Merah Johan. Setelah sang raja wafat, Merah Johan naik tahta dengan gelar Sultan Alauddin Johan Shah dan memimpin kerajaan Indra Purba yang kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam, berpusat di Bandar Darussalam. Beberapa generasi setelahnya muncul Sultan Ali Mughayat Shah sebagai Sultan ke-11. Ia dikenal sebagai pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Selain mengganti nama kerajaan, ia juga menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Aceh. Sultan Ali Mughayat Shah juga berjasa dalam melawan Portugis di Malaka. Ia membentuk angkatan laut dan darat, serta meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh. Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada 12 Zulhijjah atau sekitar 17 Agustus 1530 Masehi. Kepemimpinannya kemudian diteruskan oleh putranya, Sultan Salahuddin dari tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Masa kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada awal abad ke-17, khususnya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang berhasil membawa Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai bidang. Bidang-bidang yang mengalami perkembangan pesat yang pertama ekspansi wilayah dan kekuatan militer. Sultan Iskandar Muda berhasil memperluas wilayah kekuasaan Aceh dengan menaklukkan beberapa daerah strategis seperti Delhi, Johor, dan Pahang. Yang kedua, perdagangan internasional. Aceh menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara, terutama dalam perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Kesultanan ini menjalin hubungan dengan dagangan yang berbagai bangsa, termasuk Turki, Utsmani yang memperkuat akses Aceh dalam perdagangan internasional. Dan yang ketiga, pendidikan dan agama. Aceh berkembang sebagai pusat studi Islam yang terkenal di kawasan Asia Tenggara. Ulama-ulama terkemuka seperti Hamzah, Fansuri, dan Syamsuddin pasal berkarya di Aceh. Dan yang keempat, pemerintahan dan hukum. Sultan Iskandar Muda menerapkan sistem pemerintahan yang terpusat dan reformasi hukum berdasarkan syariat Islam. Ia juga membentuk struktur administrasi yang efisien dengan menunjuk panglima-panglima untuk mengelola wilayah-wilayah tertentu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem politik dan pemerintahan Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh menganut sistem monarki absolut, yang dimana Sultan memiliki kekuasaan penuh atas urusan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Puncak kejayaan terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda yang memperkuat kekuasaan dan memperluas wilayah. Selanjutnya, struktur pemerintahan yang terdiri dari yang pertama, Sultan. Sultan adalah pemimpin tertinggi dengan kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, Perdana Menteri atau orang kaya, yaitu penasihat Sultan untuk keputusan strategis. Yang ketiga, Ule Balang, yaitu pemimpin daerah yang menjaga keamanan dan mengurus administrasi lokal. Dan yang terakhir, Khodi Malikul Adil, yaitu hakim tertinggi dalam hukum syariah. Aceh juga memiliki angkatan laut yang kuat dan berhasil menguasai wilayah seperti Pahang, Kedah, dan Perak, yang menjadikan Aceh sebagai kekuatan maritim besar di Asia Tenggara. Selanjutnya itu bagian B, aktivitas ekonomi. Letak strategis Aceh di ujung utara Pulau Sumatera menjadikannya sebagai salah satu pusat perdagangan yang penting di Asia. Aceh menjadi pelabuhan terakhir bagi kapal-kapal dari Arab, Persia, India, Tiongkok, dan Eropa.
Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain yaitu rempah, emas, timah, dan kinsutra. Kemudian, dalam perdagangan internasional, di bagian Arab dan Persia terdapat membawa parfum, kain, dan logam mulia. Di bagian Tiongkok membawa keramik, kain sutra, dan rempah. Di bagian Eropa atau Portugis, Belanda, dan Inggris tertarik pada lada dan makna rempah. Kemudian, lada menjadi komoditas ekspor utama, dan Sultan juga menarik pajak pelabuhan sebagai sumber pemasukan kerajaan. Selanjutnya, kehidupan sosial kerajaan Aceh. Yang A, ada kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Aceh dikenal dengan keberanian, semangat juang, dan ketaatan mereka pada ajaran Islam. Struktur sosial di Aceh mencerminkan tingkatan hierarki yang ditentukan oleh peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Yang B, ada struktur sosial yang terdiri dari yang pertama keluarga sultan. Keluarga sultan berada di lapisan tertinggi dalam struktur sosial yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Yang kedua, Ule Balang. Ule Balang adalah bangsawan yang mengelola wilayah tertentu dan memiliki hak istimewa. Yang ketiga, ulama dan cendekiawan, yaitu berperan sebagai pemimpin agama dan penasihat sultan dalam hal keagamaan. Dan yang terakhir, rakyat biasa. Rakyat biasa adalah mayoritas penduduk Aceh yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Kebudayaan dan seni budaya Aceh sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang tercermin dalam seni sastra dan arsitektur. Karya sastra Aceh seperti hikayat dan syair seringkali menceritakan kisah-kisah heroik atau ajaran agama. Masjid Raya Baitur Rahman misalnya adalah simbol kebanggaan Aceh dengan arsitektur yang megah dan dipengaruhi gaya Timur Tengah. Selain sastra, kesenian lain seperti tari saudati dan tari saman mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kekuatan dalam komunitas. Tari-tari ini sering kali dilakukan untuk merayakan peristiwa penting atau sebagai bentuk ungkapan syukur. Faktor penyebab keruntuhan kerajaan Aceh antara lain yang pertama yaitu konflik internal bangsawan. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan yang melemahkan stabilitas kerajaan. Yang kedua yaitu perang saudara pada masa Sultan Alauddin Johansyah. Perang saudara melemahkan pemerintahan dan menguras sumber daya. Yang ketiga yaitu Traktat Sumatera. Traktat ini membuat Inggris tidak lagi melindungi Aceh sehingga membuka peluang bagi Belanda untuk menyerang. Yang keempat yaitu invasi Belanda pada tahun 1873. Belanda menyerang Aceh dan terjadi perang panjang yang akhirnya Aceh jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1904. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peninggalan budaya kerajaan Aceh. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini merupakan pusat peradaban dan pendidikan Islam di Aceh, dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Yang kedua ada Benteng Indrapatra. Benteng ini berfungsi sebagai pertahanan Aceh dari serangan Portugis dan Belanda. Yang ketiga ada meriam kerajaan Aceh. Meriam-meriam ini digunakan untuk mempertahankan wilayah Aceh. Yang terakhir ada Kitab Bustanus Salatin karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang menggambarkan kehidupan kerajaan Aceh pada abad ke-16 hingga ke abad 17.